Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya adalah licensed trainer NLP yang bisa melisensi Anda untuk mendapatkan sertifikasi NLP langsung dari Dr. Richard Bandler. Apa topik kali ini yang mau dibahas? Topik kali ini yang mau dibahas adalah bagaimana caranya supaya kita bisa belajar untuk mengenai sesuatu hal yang baru yang mungkin buat kita sulit banget dan supaya kita bisa apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Check this out! Halo, ketemu lagi. Yes, ada beberapa pertanyaan yang suka menarik yang datang kepada saya. Bagaimana sih caranya, Coach, kalau kita belajar hal yang baru? Kadang-kadang kita belajar hal baru itu nggak mudah, nggak simple, nggak sederhana. Betul sih, saya juga bisa mengatakan hal begitu. Saya juga ngalamin beberapa hal, khususnya untuk banyak hal-hal ilmu baru. Mungkin saya akan cerita pengalaman-pengalaman saya dan nanti kita bahas dari sudut pandang NLP ya. Kita coba cerita yang pertama dulu. Waktu dulu saya adalah seorang penjual, saya seorang sales, dan suatu ketika saya memutuskan untuk menjadi trainer. Tapi sebelum menjadi trainer, saya sudah banyak membaca buku, saya sudah belajar banyak ilmu, dan sudah belajar segala jenis ilmu, saya sudah belajar. Dan saya berasumsi mengajar itu mudah, saya cuma tinggal maju ke depan, presentasi, mengajarkan, dan everything fine. Ternyata tidak begitu. Apa yang terjadi tidak begitu ketika saya mengajar dulu di corporate tempat saya perusahaan bekerja, waktu itu saya jadi deputy GM, mereka cenderung mendengarkan saya dengan antusias dan sebagainya. Jadi saya berpikir mengajar itu mudah. Ternyata tidak begitu. Ketika saya masuk ke dunia korporasi, ternyata tidak begitu. Ternyata dunia corporate menganggap saya dianggap gugup, saya dianggap tegang, dan dianggap tidak bagus. Dan saya merasa saya dianggap juga tidak pede. Waktu itu saya ingat banget, skornya dari 1 sampai 4, skor 1 sampai 5, 5 artinya bagus, 1 artinya jelek. Saya cuma dikasih angka skor 1 dan 2, yang which is artinya jelek banget. Dan saya sempat frustasi, kok bisa begini ya? Kenapa nilai saya jelek? Saya sempat banget down. Itu yang pertama. Nah, waktu itu saya ingat banget, waktu itu ada beberapa orang yang sempat saya tanya, kenapa nilai saya jelek? Dia bilang, Rif, tenang aja, nilai jelek itu, tapi pertanyaan ada dong yang ngasih bagus. Saya bilang, ada cuma 1 orang, itu pun juga ngasih angka 3, tapi tidak sampai angka 4 dan 5. Dia bilang, berarti paling nggak minimal masih ada 1 orang yang masih menganggap oke. Ya, saya menganggap bahwa itu adalah sebagai sebuah hiburan. Nah, ternyata setelah saya mempelajari NLP, hiburan itu sebenarnya sama dengan teknik reframing, yaitu adalah bagaimana kita mengubah makna supaya di kepala kita menjadi lebih baik. Tetapi pertanyaannya, memang sih perasaan saya menjadi tidak galau, saya menjadi maju terus. Pada saat itu, ada pilihan dalam hidup saya, apakah saya berhenti menjadi trainer atau saya balik lagi ke dunia korporasi. Waktu itu ketika dalam pilihan saya mau balik lagi ke dunia korporasi, saya sempat diskusi sama pasangan saya tanya, menurut Mama gimana nih? Istri saya cuma ngomong, ketika Anda sudah memutuskan sesuatu, mau menjalani sesuatu, kamu harus pegang omonganmu dan jalankan. Dan itu adalah penguatan buat saya. Kalau di dalam hal itu bisa dikatakan sebagai bagian dari yang disebut namanya framing. Framing adalah membingkai dari awal apa yang setelah saya bicarakan dan itu yang saya pegang dan sebagai acuan saya. Dan itu yang memotivasi saya. Dan ketika itu saya memutuskan saya belajar setiap tahun dengan trainer-trainer terbaik bagaimana cara presentasi atau cara deliver materi. Dan ternyata cara itu membantu saya untuk belajar dan bisa presentasi dengan jauh lebih baik. Jadi, kata kunci yang berikutnya adalah bagaimana caranya Anda punya seorang mentor, Anda belajar dengan guru-guru yang bisa membuat diri Anda menjadi lebih baik. Dan saya mengatakan memang tidak mudah karena saya mengalami kondisi itu. Tapi pertanyaan menarik, apakah saya sampai hari ini sudah puluhan tahun mengajar, apakah saya sudah berhenti untuk belajar? Tidak. Sampai hari ini saya masih belajar bagaimana caranya membawa materi training yang bisa lebih menarik dan bisa membuat orang ketawa terpingkal-pingkal. Dan itu yang terjadi dengan saya. Saya belajar dengan beberapa trainer, dan akhirnya saya menemukan titik poinnya, letaknya di mana, sampai saya belajar bagaimana caranya untuk bisa ngelawak dengan metode standing comedian. Dan saya belajar di YouTube juga tentunya
dengan para pakar-pakar untuk membuat stand up comedian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak saya juga belajar sesuatu yang kita anggap baru dan di luar bidang saya? Pernah. Waktu itu saya belajar mengenai hipnosis. Hipnosis itu buat saya kelihatannya canggih banget sampai membuat saya juga ngerasa down. Waktu itu saya ingat banget ada satu trainer yang saya belajar, itu canggih banget, sakti banget. Ya, beliau sudah meninggal waktu itu. Ketika saya belajar, dia cuman hanya dengan sederhana dia nepuk orang bahunya, kemudian orang itu tidur. Dia bilang, tidur. Orang itu tidur. Dan saya kaget, kok bisa ya, canggih banget tuh. Saya sampai terpukau, saya sampai terbelalak matanya. Tapi dengan cara itu apa yang terjadi? Ternyata itu tidak membuat saya bisa. Karena saya kaget, saya terkagum-kagum dengan teknik itu, saya merasa minder. Muncul self-talk di kepala saya, ngomong, aduh kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya nggak mampu. Dan ini yang terjadi di kepala saya selalu mengatakan saya nggak bisa, dan saya nggak bisa. Dan akhirnya saya putuskan saya belajar distance learning dengan beberapa pakar-pakar terkenal seperti Gerald Kane dan Calvin Banyan. Dan ternyata apa yang terjadi ketika saya belajar, saya mulai mengerti teknik bagaimana menghipnosis dan mulailah saya bisa paham dan saya banyak praktek di sana. Jadi kata kuncinya adalah kalau buat saya belajar hal baru, saya harus mencari fundamentalnya, saya pahami teknik fundamental, basicnya, kemudian saya repeat berulang-ulang. Begitu juga ketika saya belajar tentang dunia belajar kopi, saya belajar kursus mengenai kopi, saya belajar barista, dan kebetulan saya punya coffee shop kecil-kecilan, memang tapi jualannya hanya via GoFood. Jadi kalau ada tertarik Anda mau menyicipi kopi ciptaan dari resep saya, Anda bisa cari di GoFood, Coffee for Your Soul, Coffee for Your Soul, itu bisa dicari loh ya. Nah, dari situ apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya belajar dan saya bisa membuat kopi dengan baik. Tapi sampai satu ketika saya mengalami kesulitan membuat yang namanya latte art. Latte art adalah gambar di dalam kopi. Jadi ada teknik basic itu ada yang namanya heart, ada yang teknik kedua ada namanya tulip, yang ketiga adalah rosetta. Nah, untuk dua teknik itu saya mengalami kesulitan dan saya sampai total belajar kurang lebih 3 hari. Saya belajar dengan 2 guru yang berbeda dan saya latihan di rumah. Dan menariknya ketika saya belajar, ada satu orang yang kebetulan kenal saya sebagai seorang trainer dan seorang trainer hipnosis dan NLP. Mereka bilang, wah pasti bisa dong, ini gampang banget dong. Dan terus terang nggak mudah buat saya, karena buat orang lain yang mungkin, istilahnya apa ya, mungkin saya mengatakan mereka punya otot halus, ya. Otot halus kan bikin suatu tuh otot halus, dan mungkin saya termasuk orang yang bisa dikatakan saya otot halusnya nggak gitu bagus gitu ya. Untuk latihan itu tidak bagus, dan saya berlatih dengan keras dan latihan sebanyak banget, dan saya latihan pakai sabun cuci, latihan pakai coklat, saya latihan pakai susu, pakai es batu dan macam-macamnya, sampai saya pakai fresh milk. Saya benar-benar belajar karena mau nggak mau saya harus belajar teknik tersebut. Tetapi yang menarik adalah ketika belajar itu saya menggunakan seluruh panca indera saya, karena saya sadar manusia mempunyai 5 panca indera di dalam NLP yang disebut namanya VAKO, ya, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. Visual berarti pandangan mata. Waktu itu saya ingat banget ketika belajar bikin latte art, ada kalimat gini, kamu liatin susunya sudah mengkilat. Mengkilat itu berarti sudah benar. Nah, saya bingung. Mengkilat tuh bagaimana? Saya nggak paham. Ya pokoknya ada shining begitulah. Kayak metalik gitu. Saya juga bingung. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mengambil susu yang belum dibuat steam sama susu yang sudah steam. Saya amati dan saya ngeliat, oh baru saya mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya pelajarin lagi adalah auditory. Yaitu adalah dia bilang, kalau bikin susu di steaming, itu perlu sampai suaranya ada decit. Dan saya pernah nonton di YouTube, ada bilang, nah ini dengarkan, suaranya berdecit atau menjerit, ada orang yang ngomong kayak gitu. Saya nggak bisa ngebedain, jujur nggak bisa ngebedain. Sampai saya tanya sama gurunya, bunyinya yang mana Pak? Saya sampai tanya gitu. Yang ini bunyinya, saya nggak penasaran, saya samperin, coba tunjukkan kepada saya kapan bunyinya. Jadi pada saat itu, benar ternyata ada bunyinya, jadi dia nunjuk, nah yang ini, sampai saya hitung secara matematik berapa kali bunyi decitnya. Dari situ saya mulai belajar. Yang kedua, auditory. Dan menariknya ketika saya pulang, ternyata mesin saya hanya belasan juta, sedangkan mesin saya belajar puluhan juta, ternyata bunyi decitnya beda. Jadi yang namanya murah pasti decitnya beda. Tapi karena saya sudah paham auditorinya, jadi saya dengan mudah untuk bisa melakukannya.
Sampai saya nanya prosedurnya. Ada istilah yang namanya istilahnya namanya stretching dan ada istilah namanya rolling. Jadi adanya putar. Dan jadi saya mengamati konsepnya dulu. Stretching dan rolling. Jadi saya pahami apa arti stretching, apa artinya namanya rolling. Dan saya bawa pulang, jadi begitu kerja dimanapun saya baik-baik aja. Nah ketika nuang, saya juga merekam beberapa video bagaimana cara menuangnya. Saya memperhatikan detail gerakan tangannya. Jadi saya dapat visualnya, saya dapat, kemudian auditorinya yang jelas nggak ada auditori, tapi ada kinestetik. Mereka cuma bilang dorong, dorong. Saya tidak paham konsep dorong. Maksudnya dorong tuh gimana disusu. Dan saya mengamati prosesnya itu dan saya amati secara visual dan saya pindahkan ke gerakan tangan baru saya bisa dapat melakukan kinestetiknya. Dan memang yang belajar yang paling baik adalah memahami visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Olfaktori itu artinya penciuman, gustatory artinya peraba. Nah ini yang kita nggak pakai di sana. Dan di konsep inilah yang saya pahami. Begitu juga ketika belajar kopi, bagaimana membuat kopi yang perfect. Itu saya setengah mati, khususnya karena saya tipe orang yang kalau makan apapun yang saya bilang enak, ya enak. Tidak ada istilah makanan itu enak tuh kayak dalam karakter apa. Jadi gustatory saya pelajari dengan baik dan itu yang saya lakukan dan itu yang saya jalani. Dan pelan-pelan saya baru bisa ngerti yang namanya espresso perfect. Itu seperti apa. Dan ternyata itu yang membuat saya berhasil. Jadi balik lagi, bagaimana caranya kalau kita rangkum, bagaimana caranya kalau kita belajar sesuatu yang baru supaya bisa kita baik? Saya menganalisa, mencari polanya. Jadi pasti ada kaitan dengan visualnya, ada auditorinya, ada kinestetiknya, ada olfaktori dan gustatory. Jadi saya cari pola, ketika saya down, saya masukkan di kepala saya bahwa saya reframing, bahwa ini mudah. Dan ketika melakukan sesuatu, saya melatih setiap hal saya latih dengan baik. Jadi kalau belajar sesuatu hal yang baru, apakah sulit? Tidak. Anda cukup hanya rumusnya adalah mengamati secara fakok, lakukan ulang-ulang, ketika terjadi keraguan di kepala, lakukan reframing, dan lakukan secara terus-menerus, maka Anda akan lihat hasilnya akan berbeda. Nah, ketika Anda belajar NLP, Anda harus pastikan bahwa Anda harus memodeling orang dengan benar, memodeling segalanya. Memang ada orang yang jago nuang dengan cepat, karena saya paham mungkin dia memang biasa prakarya. Saya tidak, saya mengalami kesulitan ketika menuang, ya. Jadi saya harus mau nggak mau harus belajar mengamati dan mengkonsenkan di tangan itu prosesnya, ya. Jadi memang semua ada prosesnya dan itu yang dipelajari. Jadi saya mengatakan bahwa kalau beda dengan teknik terapi, karena terapi buat saya sudah sederhana, bisnis buat saya sederhana, saya belajarnya cepat banget tuh. Tapi beda ketika sesuatu yang membutuhkan kerajinan, kemampuan tangan, saya membutuhkan waktu yang sangat ekstra untuk melakukannya. Jadi belajar NLP dengan orang yang pas dan tepat, dengan cara yang teknik yang pas dan tepat, pasti hasilnya akan pas dan tepat. Kalau Anda belajar dengan orang yang tidak mempunyai pengalaman di situ, maka wajar Anda hasilnya tidak akan bagus seperti yang Anda harapkan. Maka pastikan Anda harus belajar dengan orang yang pas dan tepat. Saya, Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.